Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya adik-adik semua yang pada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Yuk perkenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Aldriansyah Novalosadi sebagai perwakilan OSIS. Dan saya Kaila Wulandari Novia sebagai perwakilan OSIS. Nah, kepada adik-adik diingatkan lagi karena ini bermulai, jadi ingatkan adik-adik bagi yang belum melakukan presensi di WhatsApp segera melakukan presensi di grup WhatsApp-nya masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk absensi di komen live IG, caranya masih sama dengan kemarin, yaitu dengan menuliskan nama, kelas, dan juga nomor absen di kolom komentar. Sambil absensi, adik-adik saya mau membacakan rundown pada acara MPLS di kedua, yaitu yang pertama, siswa kelas dulu diharapkan untuk presensi dulu di grup kelas masing-masing. Yang kedua, dibuka dengan materi tentang pengenalan kurikulum dan cara belajar daring oleh Bapak Imam Tantawis SPT. Setelah itu, yang ketiga, materi kedua yaitu tentang tata krama dan tata tertib oleh Bapak Dr. Andes Timbul Prajiarto selaku pembina OSIS. Setelah itu, perkenalan sekolah dan kuis. Setelah itu, Google Form. Nah, setelah adik-adik melakukan presensi baik di grup chat maupun di live Instagram, yuk sekarang langsung disiapkan pulpen dan juga buku catatannya untuk mencatat materi yang akan dibawakan hari ini. Nah, materi hari ini akan dibuka dengan materi seputar pengenalan kurikulum serta cara belajar secara daring yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Tantowi SPD selaku Waka Kurikulum di SMP Negeri 18 Malang. Kepada Bapak Imam Tantowi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku yang berbahagia, selamat karena kalian diterima di SMP Negeri 18 Malang. Dan kalian patut bersyukur karena masih banyak siswa-siswa lulusan SD yang lain mungkin masih belum bisa diberikan kesempatan untuk menjadi siswa SMP Negeri 18 Malang. Ya, jadi selamat dan kalian patut bersyukur atas pencapaian yang kalian lakukan. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini atau di masa-masa sulit ini memang kita diwajibkan dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau daring. Ini keputusan dari pemerintah, memang kita tidak bisa menghindar dari keputusan itu dan memang kita harus melakukannya. Terpaksa, ya memang terpaksa, karena pembelajaran daring ini sebetulnya tidak efektif, khususnya untuk jenjang SD, SMP, SMA. Kalau perguruan tinggi masih bilang tidak efektif, ya. Karena peserta didik di SMP ini masih banyak yang harus dipahamkan materinya, ya, berbeda dengan mahasiswa yang
ada di perguruan tinggi rata-rata mindsetnya sudah banyak perubahan, jadi efektif kalau pembelajaran daring ini diterapkan di perguruan tinggi. Kalau di SMP saya kira masih belum efektif karena masih banyak bimbingan-bimbingan yang harus diberikan kepada siswa, terutama siswa SD dan SMP ini. Nah, anak-anakku yang berbahagia, di kegiatan MPLS hari kedua ini semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan tetap diberikan semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ini sampai besok terakhir hari ketiga dan penutupan. Sekedar informasi, nanti saya minta kepada pelaksana MPLS nanti kalau anak-anak yang mengikuti MPLS ini ada yang 3 hari mengikuti dan mengikuti penilaian juga atau mengisi angket, nanti saya minta dibuatkan sertifikat lulus dalam MPLS ya, begitu ya. Jadi kriterianya nanti anak-anak yang hadir terus dalam kegiatan MPLS, terus mengikuti atau mengisi angket mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, itu Pak Imam minta tolong nanti dibuatkan sertifikat. Sertifikat tidak usah dicetak, tapi dalam bentuk digital saja, dalam bentuk PDF. Ya, nanti ada kriterianya baik, ya amat baik. Nah, Pak, kalau yang tidak ada yang tidak ikut, Pak, bagaimana? Kalau yang tidak ikut ya tidak diberi sertifikat, tidak usah diberi sertifikat. Ya, jadi sertifikat itu adalah hasil apresiasi anak kelas 7 atau siswa kelas 7 dalam mengikuti MPLS ini. Jadi anak-anak nanti senang bisa dapat ini loh, saya sudah ikut MPLS, saya sudah dapat sertifikat kategori baik ya. Nah, anak-anak, selanjutnya untuk penyampaian informasi ini ya, bukan materi, penyampaian informasi kurikulum yang ada di SMP Negeri 18. Nah, kalau berbicara kurikulum ini saya flashback dulu, kalau kali SD dulu, kalau di SD itu kan ada mata pelajaran tematik ya, ada mata pelajaran pendidikan agama, berarti ada mata pelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, dan ada pelajaran mungkin prakarya atau TIK, itu mata pelajarannya. Ada lagi kegiatan ekstrakurikuler, nah, ada futsal, terus ada basket, ada pramuka. Nah, di SD kan kalian pasti ada seperti itu ya, ada mata pelajaran, ada ekstrakurikuler atau pengembangan diri atau mengaji. Nah, itu disebut dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah suatu perangkat yang berisi, perangkat itu apa sih? Perangkat itu ya alat ya yang berisi ada mata pelajaran, terus kemudian ada ekstrakurikuler, terus kemudian ada pengembangan diri, terus ada penilaian. Penilaian itu ujian tengah semester, ulangan harian. Nah, digabung jadi satu, dilaksanakan, pelaksananya adalah siswa, guru, semua yang ada di sekolah. Jadikan satu yang namanya perangkat. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu adalah suatu perangkat yang menggerakkan mata pelajaran, ekstrakurikuler, pengembangan diri, penilaian, dan lain-lain. Itu salah satu contoh. Kalau kamu misalkan di SD ada beberapa mata pelajaran, dan mata pelajaran di SD itu tidak berbeda dengan SMP ya. Makanya di kegiatan MPLS ini diberikan sosialisasi atau pengenalan kurikulum yang ada di SMP Negeri 18 ini.
Ya, jadi berbeda. Kalau dulu di SD kan ada tematik, ya. Tematik itu adalah gabungan dari apa nak? Ada matematika, ada IPA, ada apa lagi? IPS dan lain-lain. Nah, kurikulum SMP Negeri 18 ini adalah kurikulum yang digunakan adalah K13 atau kurikulum 13 atau biasanya dinamakan kurikulum 2013 ya. Nah, anak-anak, untuk mata pelajaran pada kurikulum K13 yang ada di SMP Negeri 18 Malang ini berbeda dengan yang di SD ya. Kalau di SD dulu kan ada apa? Tematik ya. Nah, sekarang di SMP dipecah tematik itu. Dipecah, kalau di tematik kan gabungan matematika, IPA dan lain-lain. Nah, kalau di SMP ini dipecah. Matematika ada sendiri, IPA ada sendiri, IPS ada sendiri. Nah, jadi dipecah ya, anak-anak. Ada 12 mata pelajaran wajib. Kalau di SD kan nggak mungkin sampai segitu ya. Mungkin ada berapa kalau di SD? Nah, 14. Ya, itu kan gabung dengan mata pelajaran tambahan ya. Kalau di SMP nanti ada 12. Ya. Ada 12. Oh maaf, ada 11 mata pelajaran wajib dan satu mata pelajaran tambahan ya. Jadi jumlahnya 12, ada 11 mata pelajaran wajib dan satu mata pelajaran tambahan. Jadi jumlah mata pelajarannya adalah 12 ya. Mulai dari bahasa Indonesia. Oh iya, nanti materinya bisa di-download di website ya. Di website SMP Negeri 18 Malang untuk pengenalan kurikulum, singkat materinya ya. Nah, kurikulum ini nanti saya atau sama adik-adik ini tidak membahas yang tentang rencana pembelajaran dan lain-lain ya, tapi membahas tentang mata pelajaran ekstrakurikuler, pengembangan diri dan penilaian ya. Nah, sekarang yang Pak Imam bahas tentang mata pelajaran dulu ya. Nah, mata pelajaran tadi ada 12 ya. 11 mata pelajaran wajib dan satu mata pelajaran tambahan. Ada mulai dari pendidikan agama, terus kemudian PPKN, terus kemudian bahasa Indonesia, terus kemudian matematika, terus kemudian IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, terus kemudian prakarya dan bahasa Jawa. Ada 11, itu mata pelajaran wajib. Nah, terus satunya mata pelajaran tambahan itu adalah TIK atau informatika. Itu mata pelajaran yang ada di SMP. Dan semua pelajaran itu wajib disampaikan ke siswa. Nah, anak-anak, dari masing-masing mata pelajaran itu jumlah jamnya pun berbeda-beda. Nah, dalam kondisi daring ini, pelajaran matematika, terus kemudian IPA itu jumlah jamnya 4 jam. 4 jam, nanti kalian bisa lihat di jadwal mata pelajaran ya, untuk yang kelas 7. Dan yang lain nanti ada 2 mata pelajaran saja. Maksudnya 2 jam pelajaran ya. Seperti IPA, IPS, terus kemudian matematika itu kalau nggak salah ada 4 ya, 4 jam pelajaran. Kalau yang lain seperti prakarya, seni budaya, terus kemudian bahasa Jawa itu ada 2 jam ya, jadi waktunya berbeda. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran yang perlu kalian ketahui. Nanti lama-lama pasti akan terbiasa dengan 12 pelajaran itu ya. Jadi karena kondisi darurat, kondisi daring, makanya
kurangi. Kalau tidak daring atau tatap muka lebih dari itu. Contoh misalkan matematika itu ada 5 jam. Matematika ada 5 jam. Terus kemudian pendidikan agama ada 3 jam. Itu kalau tatap muka. Berhubung daring, alokasi waktu jam pelajarnya dikurangi, ya. Itu anak. Ya. Terus yang kedua, selain mata pelajaran, setelah kita melakukan proses pembelajaran itu ya, jadi ada yang namanya penilaian. Nah, ini penting anak-anak. Jadi ada yang namanya proses penilaian atau evaluasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian siswa dalam mengikuti pembelajaran itu. Ya, kalau tidak ada penilaian, bagaimana Bapak Ibu guru mengukur ketercapaian kalian dalam mengikuti pembelajaran itu? Ya. Nah, ingat, mungkin kalian di SD dan SMP penilaian itu sama. Ada 3 aspek penilaian yang dilakukan. Di SMP juga ada 3 aspek, di SD pun juga ada 3 aspek. Ya. Yang pertama adalah nilai atau aspek sikap. Ya. Sikap itu yang dinilai ada 2 anak-anak. Yang pertama spiritual, yang kedua adalah sosial. Spiritual itu berhubungan dengan keagamaan, ya. Dan yang menilai adalah semua guru mata pelajaran, ya. Tidak hanya guru agama saja yang menilai spiritual. Semua guru mata pelajaran akan menilai sikap atau aspek spiritualnya, ya. Apa contohnya aspek spiritual? Kalau misalkan kita mulai pembelajaran, biasanya kan ada doa, ya. Ada doa. Nah, itu masuk aspek spiritual, ya. Terus kemudian kalau misalkan kita tatap muka, pembelajaran tatap muka, ada yang namanya pembiasaan sholat duha. Nah, pembiasaan sholat duha ini juga termasuk aspek spiritual atau yang berhubungan dengan keagamaan, ya. Selain aspek spiritual, ini masih nilai sikap, ya. Ada aspek sosial. Aspek sosial itu berhubungan dengan interaksi kita atau interaksi siswa terhadap guru atau interaksi siswa terhadap temannya sendiri. Ya, sosial. Itu pun ada nilainya anak-anak. Ya. Salah satu contoh misalkan ya kerjasama atau gotong royong. Dalam misalkan kalau kita tatap muka ada Jumat bersih. Ada Jumat bersih. Nah, itu juga ada nilainya loh. Siapa yang menilai? Semua Bapak Ibu guru mapal berhak menilai itu. Ya. Siapa yang sergap, terus kemudian piket pun. Siswa piket sesuai dengan jadwal. Nah, itu pun ada penilaiannya anak-anak. Yang menilai siapa? Ya semua guru mapal, terutama wali kelasnya. Masuk nilai sosial. Ada kerjasama, ada gotong royong, dan lain-lain. Dan banyak lagi, ya. Dan banyak lagi nilai-nilai pada aspek sosial itu. Itu penting anak-anak, ya. Terus kemudian mematuhi tata tertib, ya, memakai seragam dengan sempurna, dengan atribut yang sempurna, itu juga masuk penilaian sosial. Ya, penilaian sosial itu penting. Jika anak nilai sosialnya dan nilai spiritualnya C, ya, nilai aspek aspek penilaian sikap ini kan ada rentang penilaiannya, ada sangat baik, cukup, kurang, ya. Nah, pencapaian yang harus kalian lakukan, ya, yang harus kalian capai itu minimal harus B, harus baik. Kalau C, ya otomatis akan dipertimbangkan lagi. Maksudnya dipertimbangkan lagi ini, anak ini dipertimbangkan untuk naik kelas apa tidak. Nah, oleh karena itu dalam pendidikan karakter memang sekolah berupaya untuk mendidik peserta didiknya minimal mempunyai karakter yang baik,
karena sekarang tergerusnya mental atau karakter siswa sekarang dengan media sosial ini sudah banyak karakter yang down ya, artinya banyak siswa yang karakternya mulai tergerus dengan media sosial, dan karakter itu adalah karakter yang tidak baik. Boleh menggunakan media sosial asalkan gunakan secara bijak ya. Nah, tuh kembali ke penilaian sikap dulu ya. Nah, penilaian sikap itu tadi ingat anak-anak ada spiritual, ada sosial. Jadi kalau spiritual itu berhubungan dengan keagamaan ya. Kalau sosial berhubungan dengan hubungan antara manusia, guru dan siswa, siswa dengan guru. Itu aspek yang pertama, aspek penilaian sikap. Jadi sosial dan spiritual. Dan minimal pencapaian kalian harus minimal baik itu ya. Tuh. Yang kedua, ada penilaian pengetahuan. Nah, dari sikap ada dari aspek sikap, tadi yang pertama, sekarang aspek pengetahuan. Nah, penilaian aspek pengetahuan ini diambil dari hasil kognitif kalian ya. Jadi hasil pemahaman kalian dalam mempelajari materi yang ada di kelas, atau kalau misalkan daring ya di Google Classroom. Jadi yang indikatornya penilaian pengetahuan itu diambil dari satu nilai ulangan harian, terus kemudian nilai tugas, terus kemudian nilai tengah semester, terus kemudian nilai ujian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Nah, itu digabung jadi satu menjadi penilaian pengetahuan atau ya itu atau KI 3 ya. KI 3 itu adalah aspek penilaian pengetahuan. Kalau penilaian sikap tadi KI 1 dan KI 2. Kalau KI 3 itu adalah pengetahuan. Ya, itu tadi kalau pengetahuan diambilkan dari tugas, ulangan, penilaian tengah semester, terus kemudian ujian akhir semester, ujian akhir tahun, digabung di rata-rata jadi satu akan mendapatkan yang namanya nilai pengetahuan. Nah, ada kriterianya juga anak-anak nilai pengetahuan ya. Nilai pengetahuan itu minimal berbeda dengan nilai sikap. Kalau nilai sikap minimal apa tadi? B. Nah, kalau pengetahuan minimal C. C itu sudah cukup. Kalau D boleh Pak, kalau D boleh kalau D, tapi jangan sampai ya, karena ada kriteria kenaikan kelas itu ada anak-anak. Jadi kalau kriteria kenaikan kelas itu nilainya yang D itu tidak boleh lebih dari 3. Kalau mata pelajarannya D dapat 4, jadi ada 4 mata pelajaran yang dapat D, itu berarti diindikasikan anak itu tidak akan bisa naik kelas. Dan itu sudah ada aturannya ya. Jadi minimal adalah 3. Nah, 3 pun ini nanti akan dipertimbangkan juga ya. Jadi anak-anak saya harap jangan ada yang mendapat nilai D. Bagaimana Pak supaya saya tidak dapat nilai D? Ya ingat anak-anak, pembelajaran hari ini memang terpaksa ya, kondisi darurat ini. Jadi minimal setiap ada tugas dari guru atau ada pekerjaan proyek dari guru, usahakan kerjakan ya, walaupun tidak sesempurna yang ada pada waktu pembelajaran tatap muka. Kalau tatap muka kan biasanya harus betul karena dipandu oleh gurunya, dibimbing oleh gurunya. Jadi 90% itu harus betul ke pembelajaran tatap muka itu, karena gurunya akan melihat kamu langsung
dalam mengerjakan tugas. Kalau daring ini kan tidak bisa guru memantau. Ya, guru memantaunya lewat WA, lewat Google Classroom. Nah, dalam masa-masa darurat ini intinya setiap ada pelajaran, ada tugas di mata pelajaran itu kerjakan. Ya, intinya jangan malas. Ya, kalau malas nanti akan menumpuk. Ya, semakin hari akan semakin menumpuk. Jadi kamu akan kebingungan sendiri. Ya, jadi tidak harus betul 100%. Karena memang namanya pembelajaran darurat ini ya, pembelajaran khusus ya. Nah, tapi langkah baiknya ya juga harus sesuai tugasnya itu. Jadi memang tidak harus dapat 100 gitu, enggak. Ya. Karena memang kondisinya ya seperti ini. Nah, intinya itu anak, kerjakan kamu bisa. Ya. Kerjakan kamu bisa. Ya memang harus dikerjakan, ya. Jangan sampai menumpuk di hari-hari selanjutnya, nanti kalian akan kebingungan sendiri dan nanti sekolah pun akan mengambil tindakan apabila siswa ada yang istilahnya nunggak tugasnya, banyak yang tidak dikumpulkan, ya otomatis dipanggil oleh sekolah, ditanya, utang kamu berapa tugas kamu? Kamu punya utang dan mata pelajaran ini, ibaratnya tugas itu utang, ya. Kalau kalian istilahnya bayarnya itu atau menyerahkan tugasnya itu sesuai dengan jadwal, tidak akan dipanggil, ya. Kalau kamu tidak membayar sesuai dengan aturan, ya nanti akan dipanggil oleh Bapak Ibu guru, dengan terpaksa akan didatangkan ke sekolah, terus kemudian ya disuruh mengerjakan di sekolah, ya, di ruangan yang telah disediakan, ya seperti itu. Ini kelas ini alhamdulillah tidak seperti itu ya. Jadi bayarnya tugasnya itu lancar semua ya. Nah, memang ada anak-anak yang seperti itu. Nah, jangan sampai yang kelas 7 tahun ini banyak yang seperti itu. Saya harap anak-anak ingat ya, ini adalah kondisi darurat, di apa yang kamu bisa kerjakan. Ya, tidak usah, waduh ini kok sulit ini. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ya, salah tidak apa-apa. Karena memang kita maklumi. Jadi guru tidak bisa langsung memantau, kecuali guru bisa memantau. Nah, ini ditambah ini, nanti dikurangi ini. Kalau ditekan, nah kita bisa akan lebih paham. Kalau pembelajaran daring ini kepahamannya juga berkurang siswanya. Ya, itu anak-anak ya. Jadi intinya jangan menunda. Kalau menunda, nanti semakin hari yang akan datang akan kerepotan sendiri kalian. Ya, kalian akan dipanggil, orang tuanya juga dipanggil. Nah, nanti apakah nggak kasihan dengan orang tua kalian? Orang tua kalian bekerja, meluangkan waktu untuk libur ke sekolah, mengantar kalian yang belum mengerjakan tugas. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Jangan sampai itu. Ayo kita bantu orang tua kita juga supaya nyaman bekerja, kalian juga nanti nyaman belajarnya. Gitu ya, anak-anak ya. Jadi kalau misalkan, saya juga kasihan kalau anak-anak kesini yang belum mengerjakan tugas dengan orang tuanya, padahal orang tuanya juga bekerja, ya. Nah, ayo kita bantu orang tua kita, ya, supaya orang tua kita nanti nyaman bekerja juga, kalian juga enak di rumah, nyaman, ya, tidak ada yang memanggil panggilan dari sekolah. Gitu ya anak-anak ya. Nah, saya kembali ke penilaian. Tadi kan ada yang namanya penilaian pengetahuan, ya. Nah, setelah penilaian keterampilan, ada penilaian keterampilan. Nilai keterampilan itu berhubungan dengan skill, ya, atau soft skill. Kalau di daring ini adalah soft skill. Kalau di pertemuan tatap muka adalah yang hard skillnya, ya. Nah, anak, nilai keterampilan ini juga mempengaruhi juga. Kalau nilai keterampilannya kurang, berarti ya sama. Berapa tadi minimal? Mata pelajaran yang kurang berapa minimal? 3. Lebih dari itu, ya alamat tidak naik, ya. Oleh karena itu, walaupun nilai pengetahuan keterampilan itu sama, kalau ada yang kurang 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, berarti ya kita terpaksa
ya, harus tinggal kelas istilahnya. Ya, dan anak-anak nilai keterampilan ini diambilkan dari proyek. Contoh misalkan mata pelajaran IPA, ya, ada pelajaran IPA. Nah, anak-anak tugasnya misalkan mata pelajaran IPA, coba kalian cari fenomena tentang pencemaran lingkungan. Nah, misalkan itu buatlah laporan tentang pencemaran lingkungan. Nah, itu juga termasuk penilaian keterampilan. Nah, ada lagi misalkan matematika misalkan, ya. Anak-anak di rumah kalian kan ada yang namanya tempat sampah, ya. Coba hitung jumlah tempat sampah yang ada di rumah kalian. Terus kemudian ukur, ya. Kalian ukur berapa diameter tempat sampah yang ada di rumah kalian. Cukup nggak menampung sampah? Misalkan di rumah kalian ada 5 orang, nah cukup nggak sampah itu menampung untuk sampah yang dibuang oleh 5 orang itu, dan buatlah laporan. Nah, itu juga termasuk nilai keterampilan. Contoh ada lagi misalkan mata pelajaran karya. Anak-anak ini ada tugas membuat kue brownies, ya, berbahan dari kentang misalkan. Nah, Bapak Ibu guru prakarya akan memasukkan hasil pekerjaan kalian ke dalam nilai keterampilan. Nah, paham ya anak-anak ya? Jadi itu tadi prinsipnya penilaian itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap. Sikap ada 2, sosial dan spiritual. Terus kemudian kedua ada nilai aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Ada 3 ini. Saya SD sama ya, kurikulum di SD dengan di SMP SMA itu prinsipnya menggunakan kurikulum K13. Kurikulum K13 itu ada penilaian itu. Ya, itu anak-anak yang kalian harus ketahui. Terus kemudian selanjutnya, selain ada mata pelajaran, ada penilaiannya juga. Itu ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sudah dibahas apa belum? Sudah ya. Nah, ekstrakurikuler tidak perlu dibahas ya anak-anak ya, karena ekstrakurikuler sudah dibahas oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi banyak ekstrakurikuler. Intinya jangan sampai kalian lewatkan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 18 ini, karena rugi kalau kalian tidak mengikuti ekstrakurikuler. Ya, untuk istilahnya untuk meningkatkan atau mengembangkan kreativitas kalian. Ya, contoh kalian bisa ngaji, ikut aja ekstrakurikuler ngaji. Kalian misalkan suka atau berminat dengan kayak seperti apa namanya, meliput berita, terus suka dengan penyiaran, ikut aja yang namanya jurnalistik. Ya, ada di sini ada ekskul yang baru 1 tahun kemarin nih, ekskul jurnalistik. Ekskul jurnalistik ini ada yang namanya Gerakan Literasi Nasional atau GLS. Ini sangat bagus anak-anak. Mungkin anak-anak nanti kelas 7 ini bisa bergabung ya, ekskul jurnalistik, dan ada yang namanya Gerakan Literasi Sekolah. Maaf, bukan Gerakan Literasi Nasional, tapi Gerakan Literasi Sekolah. Banyak kegiatan di situ nanti yang dapat meningkatkan kreativitas kalian, sosialisasi kalian, ya. Nah, yang suka dengan berpetualang, ya, bukan kalau di SMA kan berpetualang naik gunung, kalau DP tidak sampai segitu, coba aja dulu ya, pramuka itu sudah mewakili ya, yang suka berpetualang boleh ikut ekskul pramuka. Jadi pramuka itu ada pramuka wajib dan pramuka inti kalau nggak salah ya. Iya, ikut dan jangan sampai anak-anak tidak ikut, khususnya yang kelas 7 rugi kalau tidak ikut, karena tujuannya satu, untuk mengembangkan atau meningkatkan kreativitas kalian ya. Pak, kalau saya tidak ikut Pak, bagaimana Pak? Saya konsentrasi belajar. Ya tidak apa-apa, tidak masalah ya. Yang punya bakat, anak-anak yang ingin mengembangkannya, coba cari ekskul yang bisa menaungi itu ya, anak-anak itu ekskul. Kalau menurut saya ya rugi kalau tidak ikut ekskul
ya gitu. Nah anak-anak, eh, itu tadi sedikit pengenalan apa namanya kurikulum. Semoga nanti kalian apa namanya bisa mengikuti pelajaran ini selama 1 tahun ini ya. Jadi ada 12 mata pelajaran yang kalian harus ikuti. Satu hari itu untuk pembelajaran daring ini ada 8 jam pelajaran. Masing-masing pelajaran itu jamnya itu ada 30 menit ya, satu jamnya 30 menit mulai jam pertama sampai jam 8 ya. Nah, jadi mulai apa namanya hari Kamis sudah memasuki awal pelajaran. Kalian mulai jam pertama itu adalah jam setengah 8 itu jam pertama ya, jam pertama. Nanti sampai jam 8 itu jam 12 tet terakhir selesai. Satu jamnya itu 30 menit anak-anak ya, satu jamnya 30 menit untuk 1 jam pelajaran ya. Dan kalian harus ikuti itu. Semua mata pelajaran belum tentu ada tugasnya ya, tergantung bapak ibu guru yang mengajar ya. Jadi bisa jadi dalam waktu 1 hari itu misalkan ada 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran itu ada tugas semua, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi 3 mata pelajarannya materi saja. Nah, anak-anak nanti akan diberitahukan dengan media yang digunakan dalam pembelajaran daring ini. Jadi media yang digunakan di SMP Negeri 18 ini adalah menggunakan Google Classroom. Yang di SD masih belum menggunakan Google Classroom, nanti bisa berkonsultasi atau berdiskusi dengan wali kelasnya. Nanti ada waktu tersendiri untuk wali kelas menjelaskan penggunaan Google Classroom itu ya. Jadi intinya di SMP 18 ini nanti medianya menggunakan Google Classroom. Kalau misalnya conference, biasanya bapak ibu guru ya ada yang menggunakan Google Meet atau Zoom dan lain-lain. Untuk aplikasi-aplikasi yang lain seperti Quizzes, terus kemudian apa lagi biasanya ya, selain Quizzes apa lagi? Kahoot. Nah itu nanti itu untuk evaluasi biasanya anak-anak. Ada Quizzes, ada Kahoot untuk evaluasi. Intinya begini anak, ikuti semua, tidak harus sempurna pekerjaan kalian karena masa darurat ini tidak dituntut sempurna apa namanya tugas yang kamu kerjakan. Alangkah baiknya ya sempurna ya, alangkah baiknya sempurna ya. Itu kan memang pembelajaran ini dalam kondisi yang darurat, yang tidak bisa melihat secara langsung ya. Bapak guru juga tidak bisa melihat secara langsung, bisa melihat secara langsung tapi secara virtual itu pun tidak akan maksimal ya. Nah berbeda, makanya guru itu tidak akan bisa tergantikan oleh yang namanya teknologi ya. Walaupun Google kamu bisa cari apapun, tapi tidak akan bisa tergantikan langsung berhadapan dengan bapak ibu guru. Pembelajaran intinya pembelajaran langsung, berhadapan asli ketemu dengan bapak ibu guru ya. Itu anak-anak saya kembali ke media tadi di Google Classroom ya. Jadi biasanya setiap hari itu bapak ibu guru mapel itu biasanya mengupload materi. Setelah ada tujuan dulu, tujuan materinya apa, terus kemudian materi, terus kemudian biasanya ada evaluasi. Secara singkatnya itu ya, evaluasi itu bisa mengumpulkan tugas atau bisa kuis dan lain-lain ya. Itu jadi ikuti terus anak-anak, jangan sampai kalian jam setengah 8 untuk ayah nanti aja jam 8 akhirnya ketiduran sampai jam 9 ya. Yang mata pelajaran jam pertama tidak ikut ya. Nah itu jangan seperti itu, biasakan seperti sekolah tatap muka, pagi bangun terus kemudian
mandi, sarapan, pembelajaran dan enak sambil sarapan, sambil mengerjakan, sambil telekonferensi itu ya, gitu ya. Mandi, sarapan, langsung ambil HP, yang punya laptop langsung nyalakan laptopnya, lihat tugas apa saya hari ini, ya, apa yang harus saya lakukan. Ya. Biasanya seperti pembelajaran tatap muka. Nanti kalau tatap muka, kalau kalian tidak terbiasa akan kaget. Ya, sudah terbiasa daring, terus kemudian ada pengumuman dari sekolah, anak besok ada pembelajaran tatap muka, wah kaget, ya, bingung semua. Tugas belum saya kumpulkan. Bapak Ibu guru pasti akan menagihnya. Ibaratnya utang anak tugas itu, ya, bayar utang dengan tepat waktu. Ya, kalau tepat waktu, saya yakin endingnya pun akan menyenangkan. Dari nilainya bagus, terus kemudian mendapat predikat yang baik juga dari sekolah. Ya, itu anak-anak ini jangan nunda. Ya, jangan nunda. Kalau satu kali ditunda tidak apa, 2 kali, 3 kali, 4 kali, aduh, wis. Ya, apalagi sekarang ada yang namanya L, ada FPEP, wis. Karena itu saya yakin males wis. Ya, saya yakin males. Apalagi kena itu wis, kena FPEP wis. GC-nya tidak dilihat, sampai jam 12 sampai malam pun, ya, betah anak-anak itu, ya. Nah, ada waktu sendiri, ya, ada waktu sendiri. Tugasnya kalau sudah selesai bermain FF ya tidak masalah, bermain FF ya tidak masalah, ya. Kalau belum selesai ya tunaikan kewajiban kalian dulu, ya. ML, FF atau Mobile Legends atau Free Fire itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah pelajaran. Ya, kalau Mobile Legends, efek itu apa ya? Itu sebetulnya bukan sunnah bukan juga. Ya, sunnah bukan juga. Makruh, ya, makruh, ya. Kalau yang wajib itu ya mengikuti pelajaran. Kalau yang sunnahnya apa, Duk? Apa sunnahnya? Kalau sunnahnya apa? Apa? Les online? Boleh lah. Boleh kalau misalkan cari-cari informasi yang ada di internet, ya, tentang pelajaran, terus kemudian lihat YouTube yang bermanfaat, itu sunnahnya. Yang mencari referensi di YouTube sudah wajibnya untuk pelajaran. PF dan lain itu, tapi aku ya artinya kalau di agama itu apa sih ya banyak, ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini, ya. Nah itu anak-anak ya, coba dikurangi dulu. Saya yakin kalau sudah menghadap ke bawah dan itu efek, wis lupa wis. Pagi yang dicek adalah efek, bukan di classroom. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Dicek di classroomnya kalau yang pagi, jangan dicek efeknya yang kalau pagi, ya. Dicek efeknya nanti aja hari Minggu atau pagi. Betah nggak? Pasti nggak betah, ya. Nah intinya begini anak-anak, jangan menunda, ya, jangan menunda apapun yang ada di Google Classroom, coba dikerjakan sebisanya, ya. Kalau bisa ya harus bisa, tapi harus bisa, ya. Jadi menurut saya pembelajaran daring ini juga berat, ya. Lebih baik pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran daring ini, ya. Kalau tatap muka tidak segitu berat, karena kenapa? Satu, kita bisa ketemu dengan teman-teman sekelas. Jadi secara psikologis itu hati itu ada agak senang. Kalau di rumah sendiri ketemu dengan ya cuma orang-orang itu saja, akan merasa bosan. Ya, pelampiasannya kemana ya? Ke efek itu tadi, ya, begitu. Ya, anak-anak ya, intinya begitu anak-anak. Jadi kurikulum itu adalah sebuah perangkat yang di situ ada berisi rancangan pembelajaran. Pembelajaran itu bisa mata pelajaran, ada penilaiannya, ada eskulnya, ada ekstrakurikulernya, ada pengembangan dirinya. Itu yang dinamakan dengan kurikulum. Ya, itu ya anak-anak ya. Semoga kalian tetap sehat di hari yang kedua ini.
semoga bisa melewati hari ketiga dan ada apresiasi nanti dari sekolah dalam bentuk sertifikat telah mengikuti kegiatan MPLS SMP 19 dengan predikat baik gitu. Begitu nanti saya coba dikonsultasikan ke diskusikan ke teman-teman dibuat sertifikat ya. Yang ikut saja 3 hari ikut. Kalau ada 1 hari tidak ikut ya tidak usah dikasih ya. Kalau 3 hari ikut ya, ada nggak kategori anak ini gini, kategori aktif, kategori apa begitu, ada nggak? Ada, itu juga iya ya. Itu anak-anak nanti untuk selanjutnya semoga kalian tetap semangat ya, tetap bahagia karena kondisi sekarang juga semakin mengkhawatirkan ya. Tetap di rumah saja walaupun dalam keadaan bosan ya, gimana lagi karena kondisi darurat ya, kondisi yang mengkhawatirkan dengan adanya varian baru, varian Delta ini sangat mengkhawatirkan semua. Bukan hanya dewasa saja, tapi anak-anak juga banyak yang terinfeksi. Makanya dari itu kita dukung program pemerintah supaya cepat sembuh negeri ini dan kita bisa sekolah tatap muka dengan gembira ya. Kalau tatap muka pasti gembira, kalian bisa bertemu dengan guru, bisa bertemu dengan teman, bisa bermain bersama, bisa belajar bersama ya. Itu saja yang Pak Imam sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa melewati masa-masa pandemi ini, jaga imun, tetap sehat, intinya tetap bahagia. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali kepada Bapak Imam Tantowi atas materi yang diberikan hari ini. Gimana adik-adik semua pasti udah paham dong, udah lebih paham tentang apa itu kurikulum, terus bagaimana tips-tips dalam menghadapi pembelajaran daring ini, dan juga terkait materi yang tadi disampaikan. Dan juga jangan lupa tadi dicatat karena nanti di akhir juga ada kuis dan juga pengisian Google Form seputar materi yang disampaikan hari ini. Nah, acara berikutnya akan dilanjutkan dengan break 5 menit. Jadi untuk setelah ini adik-adik diperbolehkan leave karena ada break 5 menit, lalu akan dilanjutkan lagi di live akun yang sama di SMP di 18 malam. Diucapkan terima kasih dan jangan lupa nanti langsung join lagi saat udah waktunya, jangan lupa langsung join. Dadah.